karyawan BNT yang dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang ini bisa bertemu muka, berjabat hati keluarga besar BNT. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Sholawat serta salam kita tumpah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, ketika ramai rempang, saya sebenarnya nulis tentang ini. Saya kasih judul contohlah Jokowi. Jangan ada dulu. Jadi gini, ada riset. Ini berdasarkan riset ilmiah menjadi tesis masternya master komunikasi di Universitas Diponegoro. Saya tulis itu, tapi saya nggak berani share. Boleh jadi masalah maksudnya. Tapi sebenarnya saya ingin cerita kepada panjenengan, maka saya ceritakan kepada panjenengan. Nanti kalau nggak bahaya, kalau tak share. Si dipilih orang bahaya ya. Tapi ilmunya, saya gini, ketika orang itu geger rempang, itu bagaimana tidak geger? Nah orang mau bedol rumah, bedol desa, semuanya orang yang biasa bebas di pinggir laut terus harus tinggal di rumah susun yang tentu sangat-sangat space-nya sempit, biasa bocah main layang-langan, guling-guling, saiki neng omah doro. Ayo geger lah. Saya kasih tahu contohnya Jokowi. Sampai saya untuk gerem-gerem. Jokowi itu ketika memindah PKL di Tugu daerah utara sini, namanya apa Tugu apa? Tugu apa itu? Saya tulis itu. Sarlegi. Itu 5.500 berapa PKL untuk dipindah ke sebuah tempat yang resmi yang dimaui Jokowi. Itu dengan sangat payah, lama, tapi hasilnya luar biasa. Dalam riset itu, Jokowi menemui orang-orang itu 57 kali selama 7 bulan. Coba, itu berarti setiap 4 hari dia ketemu itu orang apa? Yuk ngajak ngopi, ngajak apa? Gitu aja. Sampai orang-orang itu luluh semua dan akhirnya senang banget mereka dengan ikhlas legowo dipindah ke pasar Kelitian yang ada di sekarang bertempat. Jungki ya. Silir. Kecamatannya Pasar Kliwon. Silir. Itu soal komunikasi. Jadi Jokowi itu bisa berkomunikasi ajar kepada PKL dan luar biasa, mereka senang banget. Karena apa? Karena memang cara komunikasinya orang ditarget tanggal 28 harus pindah. Geger ya? Ya geger lah, ini orang-orang berpindah kosong. Ini pindah sak omahe, sak lekar gentonge, sak biasa orang ke laut, ini suruh dipindah kan ya. Itu not go home to the nalar, orang boleh nalar. Kalau ya geger. Tapi ketika itu saya belajar Jokowi itu riset sehingga ini model komunikasi yang luar biasa. Dan Jokowi itu menurut penelitian memang dia punya kecerdasan otaknya biasa-biasa lah, 11 kalau saya gitu lah bodoh lah. Karena apa? Kalau nggak percaya, Pak Jokowi itu SMA-nya SMA terburuk di Solo. Iya, SMA paling jelek di Solo, SMA 6, SMA 6. Iya, dulu belum ada SMA 7. Terus ketika di Fakultas Kehutanan itu mahasiswanya kuotanya 64, sing daftar 35. Itu artinya apa? Ya topo kabeh. Jadi sarana ini itu biasa, tapi kecerdasan komunikasinya, kecerdasan apa ya? Interpersonal istilahnya. Kecerdasan interpersonal luar biasa. Ajur-ajur. Awor kiai mampu kopiah, mampu sarung, mampu amor cahnom. Itu yo pakai levis mampu motor gede. Awor itu nggak soal komunikasi. Makanya kalau tadi teman bersoal tanya tentang masalah politik, itu kalau kita paham peta politik, ya iso anut sebentar, tapi harus jaga tetap kemandirian harus jaga. Tapi jangan
terus menafikan dia. Kalau dia cerita macam tentang si A, tentang partai ini, tentang ya diikuti aja, dirungokke, dan lain sebagainya. Tapi bahwa itu juga harus kita paham peta politik. Kalau nggak paham, lah jenengan hijau jebule masa bayi merah, ya ras hijau. Atau jenengan merah masa bayi kuning, ya ras hijau. Artinya peta politik juga harus paham sehingga kita bisa komunikasi dengan siapapun itu enak. Nah, ada resep komunikasi. Nah, kalau yang ini saya share nanti. Dalam Al-Quran itu ada 8 konsep cara komunikasi. Yang pertama, jadi cara komunikasi itu karena Al-Quran ada konsepnya, maka Rasulullah itu komunikator yang paling baik. Ya. Rasulullah itu komunikator yang paling baik. Kenapa? Ya karena beliau itu kan ahli komunikasi luar biasa. Sampai qatibunna sa'ala qadri uqulihim. Kamu bicara dengan manusia itu ya sesuai dengan kapasitas otaknya dia, budaya dia, dan lain sebagainya. Maka gini, banyak hadis Nabi itu orang tanya, ayo amali afdal ya Rasul, amal apa yang paling baik? Itu beda-beda jawabnya. Pertama ada yang mengatakan birrul walidain, paling baik amal itu berbakti pada orang tua. Itu kenapa bisa jawab begitu? Ya Rasulullah tahu ini orang kurang bakti kepada orang tuanya. Iya. Karena apa? Karena bagi laki-laki ini hati-hati ya. Ketika Anda sangat sayang istri, itu korban pertama tuh ibumu. Iya. Ketika kamu sayang istri banget, itu korban pertama adalah ibu. Rungokno. Ya artinya apa? Ini nih boleh jadi Rasulullah itu tahu ini orang nggak pakai bakti kepada orang tuanya sehingga amal terbaik adalah birrul walidain. Tapi ketika ditanya orang lain, ayo amali afdal, amal apa yang paling baik ya Rasul? Amal yang paling baik itu apa? Adalah orang-orang belajar Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa seperti itu? Ya karena dia Rasulullah tahu ini orang pantasnya memang guru ngaji. Jadi tidak berarti semua terus jadi guru TPKKB ya orang. Karena Pak Rasul tahu pan-papan bahwa ini orang itu pantas yang paling pantas itu guru ngaji. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa? Rasulullah tahu ini orang pantasnya guru ngaji. Tapi pada saat yang lain Rasulullah tanya, ayo amal ya afdal, mana amal yang paling baik? Hajjul mabrur, haji itu amal terbaik. Terus ada yang lain, amal apa yang terbaik? Amal yang terbaik itu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Tapi pada yang lain, ayo amal afdal, al-jihadu fi sabilillah. Macam-macam jawaban Rasulullah. Karena apa? Sing takon beda-beda Rasulullah tahu kasusnya ini, kisahnya dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Komunikasinya Rasulullah itu luar biasa. Makanya di sini ada 8 prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Yang pertama, wa qulu qawlan sadida, komunikasi yang jujur, yang benar. Ya, benar. Boleh lucu, tapi kudu benar. Boleh ben rotok menarik, tetap harus ora oleh ngapusi. Kenapa? Karena Rasulullah pernah juga lucu, tapi ya tetap jujur. Ketika ada seorang kakek nenek-nenek, ya Rasul, doakan saya nanti biar masuk surga. Oh, nggak bisa. Nanti di surga nggak ada orang tua kayak kamu. Nangis itu nenek-nenek nangis itu. Lah gimana ya Rasul? Iya, nanti di surga itu semuanya mudah semua. Kalau saya masuk surga ya mudah. Iya. Artinya apa? Rasulullah itu ya menghibur dia, tapi dia tidak menipu bahwa memang nanti ketika di surga yang nenek-nenek itu pun akan menjadi mudah kembali. Itu artinya tetap harus jujur. Umpamanya ketika ditanya, ada orang penjahat atau apa dicari orang. Terus tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah jenengan tahu si fulan ini? Sejak saya berdiri di sini, saya nggak lihat.
lihat tadi lihat. Tapi sejak saya berdiri sini, bergeser dulu. Itu artinya apa? Dia tetap jujur, gitu. Tetap jujur. Jadi artinya apa? Qolan sadida. Karena bahwa kejujuran ini penting. Kita harus tetap jujur, ya. Kemudian Qaulan maisura, ya, qaulan maisura. Perkataan komunikasi yang memudahkan, ya, memudahkan. Dimudahkan. Jangan tadi kalau Pak Tulus jangan membawa istilah-istilah yang ribet, tetapi juga harus jujur. Ini teman-teman ya. Ketika panjenengan BMT kita ini, orang datang kepada kita itu jangan cari uang, tapi cari penyelesaian masalah. Dan apa? Benar gak ada masalah apa? Pak, saya ini besok mau mantu, uangnya pensiun saya nggak cair. Lebih pun itu. Oh, gampang. Tetap. Lagi, makanya pulau caranya. Itu artinya apa? Digampang tetapi bahwa tetap harus jujur. Orang diutangi duit, tetapi ini nanti akadnya adalah wakalah atau akadnya adalah jualah. Dengan cara apa? Ya butuh jenengan apa? Nanti kulo bayari. Nah, terus mangke tagihan ini, lah tagihan itu nanti bisa dialihkan. Nah, artinya apa? Itulah teknik bagaimana kita paham akadnya, paham kasusnya. Kalau kasusnya paham, dengan akadnya paham, itu kita bisa luas banget ini. Karena apa? Karena akad-akad bisnis syariah itu bisa mengelasa apapun kebutuhan manusia. Beda dengan bank ya. Kalau bank yang konvensional itu nggak bisa. Tapi kalau kita uang butuh apapun bisa kita eksekusi sesuai dengan akad yang ada dalam ekonomi syariah. Mulai sering-sering lah. Kalau Anda ini ada orang kebutuhan apa, silahkan konsultasi kepada saya. Ini maksudnya apa akadnya Pak? Dengan orang butuh seperti ini. Begitu. Supaya apa? Supaya orang datang itu kita mudahkan. Qolan maisura. Jadi memudahkan, jangan dipersulit. Tetapi tetap harus jujur. Lah, bisanya jujur kalau kita paham akadnya apa? Kalau kayak begini apa? Jadi ojo digebyah ya semuanya murah barang. Iya, karena untuk kasus seperti itu nggak bisa merubah. Ya. Jadi ini Pak, ini anak saya itu diterima di fakultas kedokteran. Ini harus bayar 200 juta sekarang, besok. Lebih pun nih caranya. Oh gampang. Nanti kalau bantu, mungkin nanti anak jenengan jadi dokter wis, pulau wangi. Ini kan seneng banget loh. Pulau wangi Pak. Lebih pun ceritanya mungkin. Ya wis, nah bla 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 bla. Itu artinya apa? Dia butuhnya bayar kuliah anaknya, kita menyelesaikan masalahnya. Itu kan keren. Jadi kita ini problem solver, menyelesaikan setiap masalah. Wah itu intinya kan begitu. Itu cara komunikasinya. Orang datang segala keruwetannya itu bisa kita selesaikan. Berarti Pak, mana Pak? Saya ini saya nyalek Pak. Kan harusnya buat gambar macam-macam. Nah ini masalah toh. Masalah. Ini harus cerdas, mitigasi harus kuat. Karena apa? Kalau sudah urusan politik kayak begini, wah itu bisa ruwet. Nek jadi mungkin bisa bayar. Saya ora jadi. Babar bubar. Masalah. Jadi pembiayaan untuk politik hati-hati, ya. Pembiayaan politik hati-hati. Atau gini, kalau seseorang itu mungkin dia karena caleg kan pinter kan. Iki nek aku ngomongin kok tak nggih nyalek, mesti ra dadi. Apa ora dikeki. Nah, mungkin dia terus bisnis apa. Nah, hal seperti ini kita harus tahu. Dia ini apa benar caleg atau enggak? Kalau dia caleg, ya, itu hati-hati. Karena apa? Ya, kalau tadi caleg itu kan taruhlah namanya sak dapil sing jadi kan paling 1 atau 2. Ada yang 1, ada yang 2. Artinya apa? Dari 100 orang caleg dari semua partai, 1 dapil semuanya dapil ngomong masuk mana? Ngomong kali Jambe Lubung, ngomong kali Jambe Lubung. Itu paling yang sing tadi kan 2. Padahal calegnya mungkin ada 100. Itu artinya apa? Probabilitas nggak jadi kan lebih besar. Maka ketika kita ini caleg pembiayaan, nah ini iso masalah besar. Ya. Dan biaya politik itu mahal. Ketika dia sudah
udah kalah, terus remuk-remukan, udah itu bablas. Ini maka mitigasinya harus cerdas. Maka di sini butuhnya apa? Tetap kita ada solusi. Nah, untuk yang urusan yang pembiayaan politik bisa didiskusikan dengan manajer, dengan Pak Toto dan lain sebagainya. Kemudian, jadi koyok kolam maisuro, kolam sadida, kolam maisuro, kolam baligo, komunikasi yang balik itu apa ya, cespleng gitu. Jadi balik itu yang mengena, yang pas. Kolam baligo, balik itu begini loh ya. Majleb istilahnya, majleb itu balik ini pas, ngerti banget. Jadi paham banget tuh. Nah, itu kolam baligo itu kolam yang makjid, tahu benar sampai paham benar. Nah, itu kolam baligo. Terus berikutnya yang nomor 4 itu kolam layina. Kolam layina itu perkataan yang halus, yang sopan, yang tepol seliro. Karena apa? Karena Rasulullah Allah sendiri begini. Ada seorang ustadz pernah kita sampaikan dalam zaman Harun ar-Rasyid itu mau menasihati Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu presiden, jadi khalifah zaman itu. Hai Harun ar-Rasyid, saya ini ulama, saya ini kiai, saya ingin menasihati kamu, tapi dengan keras. Tolong didengarkan dan jangan tersinggung. Itu Harun ar-Rasyid langsung nih, uskut ya ustadz, diam ya ustadz. Karena apa? Karena Allah itu mengutus orang yang khairum minka ila man syarrum minni wa qul lahu qawlan layyinan. Allah itu pernah mengutus manusia lebih baik dari sampean kepada orang yang lebih jahat daripada saya. Tapi itu pun Allah bilangnya qul lahu qawlan layyinan. Berkatalah dengan perkataan yang halus sopan. Siapa itu? Musa kepada Fir'aun. Jadi Musa itu kan jelas lebih baik daripada si ustadz itu. Dia nabi kok. Dan Fir'aun itu lebih jahat daripada saya. Jelas Fir'aun itu kan Ar-Nas, manusia paling jahat. Tapi itu pun Allah bilang qul lahu qawlan layyina. Berkatalah dengan perkataan yang halus, komunikasi yang halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan perkataan yang halus itu nanti Fir'aun bisa sadar. Meskipun akhirnya tidak, tapi tetap bahwa Allah memerintahkannya adalah supaya dengan perkataan komunikasi yang halus. Maka kita dengan anggota, ya ini istilah nasabah, ya nggak pas ya. Anggota. Bank itu nasabah. Kalau kita anggota. Bank itu nabung, kita sumbangan. Ya, artinya itu harus pas. Karena apa? Ya karena nomenklaturnya memang beda kita dengan bank. Ya, jadi kolon lainnya, kita ini orang Jawa halus, tetapi terkadang Jawa halus menyelekit. Nah, jadi makanya ini kaulan lainnya, perkataan yang halus. Nah, terus kaulan ma'rufah. Ya berikutnya nomor 5 ya. Kaulan ma'rufah. Ma'ruf itu baik juga. Jadi ma'ruf itu khair itu baik. Ma'ruf itu sesuai dengan komunitasnya. Ma'ruf itu sesuai urf itu komunitas. Jadi kalau dia komunitasnya canom yo, "Hai bro, piye kowe sekarang tuku anu ki ora, pembiayaan ki ora." Artinya apa? Itu artinya ma'ruf. Ma'ruf itu ya sesuai dengan komunitas dia. Nek dia orang mak ya pripun dan itu artinya itu sesuai dengan komunitas seseorang. Kaulan ma'rufah, ma'ruf ya. Ma'ruf itu uruf, kebiasaan, budaya tertentu. Kemudian udah berapa tadi Pak Gus? 5 ya? Ya. 6. Kaulan karimah. Ya, kaulan karimah. Komunikasi yang mulia. Jadi ini serba anunya. Kaulan karimah. Ini semua ada ayatnya. Waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahum qawlan karimah. Perkataan yang mulia. Jadi ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sangat-sangat santun, yang
Yang itu penting itu. Saya kira bulan yang lalu sudah saya sampaikan tentang kasus orang dosen Solo itu kan ya. Itu hanya persoalan kalimat, pemilihan kalimat yang tidak pas, ya. Kurang karim, ya, kurang mulia, sehingga apa? Sehingga terjadi pembunuhan itu. Kaulan kalimah. Terus nomor 7, kaulan sakila, ya, kaulan sakila. Perkataan yang berbobot. Berbobot itu apa? Satu nasal ngalih kaulan sakila. Jadi berbobot itu ya berkualitas. Berkualitas. Artinya ucapan-ucapan kita, komunikasi kita itu ya berkualitas. Karena apa? Bisa kualitas karena kita paham kerja kita, paham akad-akad yang kita miliki, paham apa yang harus kita lakukan, sehingga kita ini perkataannya berbobot, kaulan sakila. Dan yang terakhir, ya ini yang tidak boleh itu adalah kaulan ro'ina. Kaulan ro'ina yaitu perkataan tapi ketoknya memuji, tapi justru malah menjeblos kayak. Ini contohnya gini. Dan ini dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la taquluna wa qulu wasma'u lil kafirin adzabun alim. Jadi ini larangan. Kaulan ro'ina itu perkataan yang sebenarnya itu ngenyek, tapi dengan perkataan yang rodok-rodok memuji, tapi sebenarnya ngenyek, ngece. Ya, itu tidak boleh. Kalau dalam tafsirnya begini. Jadi ini orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah itu rumunah. Nah, rumunah itu apa? Rumunah itu goblok. Ya. Rumunah itu goblok. Tapi dengan bahasa yang dia ro'ina. Jadi dia antara rumunah dan ro'ina itu beda. Tetapi dia inginnya tuh ngeles Rasulullah, menghina Rasulullah bahwa Rasulullah itu goblok. Nah, tapi dengan perkataan yang seakan-akan memuji. Nah, itu kasusnya seperti itu. Artinya apa? Kita ucapan yang ngeles orang yang itu menjadikan orang tersebut itu malah dilarang. Jadi kita memuji tapi sebenarnya ya malah menjatuhkan. Nah, ini tadi beberapa konsep cara komunikasi dalam Al-Quran. Jadi dalam medsos pun juga seperti itu. Insya Allah nanti saya share lah tulisan ini. Amin. Sudah lama. Nah, jadi mungkin begitu teman-teman sekalian. Jadi soal komunikasi, maka ketika ramai banget apa komentar Jokowi kepada masyarakat, ini sebenarnya soal komunikasi. Iya, sebenarnya komunikasi. Soal komunikasi. Kalau bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada orang rentan, kayak model Jokowi, mungkin mereka dengan sukarela mungkin loh ya. Ya, tapi ya tetap bagaimana mengkomunikasikan. Karena apa? Kepentingan mereka tetap terlindungi. Sementara program negara tetap berjalan. Itu kan harus mematchkan itu. Kayak yang dilakukan oleh Jokowi tadi di Solo. Kepentingannya masyarakat apa toh? PKL itu ya biar tetap bisa jualan, tetap bisa dapat income, tetap bisa menghidupi anak istri. Kan begitu intinya. Nah, sementara pemerintah juga ingin supaya mereka tertib di lapak-lapak yang resmi, sehingga klop gitu. Jadi makanya komunikasi kita kepada teman, kepada masyarakat, kepada anggota memang menjadi penting, menjadi kunci bagaimana kita memperluas anggota kita sehingga kinerja kita semakin baik. Ya mungkin itu tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salim telah menyampaikan materi kepada kita, melengkapi apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman manajer terkait komunikasi. Jadi materi komunikasi yang baik dan efektif ini sesungguhnya merespon apa yang disampaikan Ustaz Salim dalam pertemuan karyawan bulan lalu. Jadi kaitannya dengan komunikasi yang salah satunya kemarin yang terjadi ya, atau terjadi pembunuhan di Solo itu.